sekarang bukan hanya memberi punishment dan reward. Sekarang ini tidak penting punishment dan reward, tetapi bagaimana guru itu memberikan kelembutan, mendidik dengan cara kelembutan. Halo, selamat pagi sahabat Intips. Jumpa lagi dengan saya Miss Lisiana Anggelia di podcast Intips, Inspirasi, Talenta, Inovasi, Prestasi Sariputra. Hari ini Miss Lisi didampingin oleh Ibu Duyanti SAG MPD. Beliau adalah penyuluh agama Buddha Provinsi Jambi. Nama budaya Ibu Wiwi. Nama budaya. Nah, biasanya Ibu Duyanti dipanggilnya Ibu Wiwi. Iya, betul. Ya? Panggilannya Ibu Wiwi aja. Bu, Ibu ini kan sebagai penyuluh agama. Betul ya Bu sekali. ya. Sudah berapa lama Ibu? Dihitung sendiri ya, saya dari tahun 2000 sampai sekarang 2000 berapa? sampai sekarang 2025. Iya, berarti 25 tahun ya. 25 tahun ya. Iya. Wah, udah lama ya Bu ya. Berarti Ibu udah banyak memberikan bimbingan, Iya, betul. motivasi kepada remaja ataupun dari anak lahir ibarat kata sampai orang tua. Wah, luar biasa sekali nih Ibu ya. Oke Bu, tentunya Ibu sudah melihat berbagai macam karakter. Betul. Nah, bagaimana nih Bu cara Ibu untuk memasuk ke karakter anak sekarang, remaja sekarang yang banyak variasi ya Bu ya kali ya. Iya. Itu gimana tuh Bu? Kan gini, tunggu dulu ya, saya sapa pemirsa dulu ya. Namo budaya, saudara pemirsa dimanapun Ibu. Anda berada. Senang sekali hari ini Lisi ya, saya dikasih kesempatan karena memang memberi ilmu, berbagi ilmu itu sangat penting dan ini akan memberikan dampak positif untuk semuanya. Saya akan cerita dulu gini, kalau saya sebagai penyuluh itu kan memberikan pemahaman kepada kelompok, kemudian kepada perorangan, kemudian kepada kelompok binaan yang sifatnya penyuluhan, artinya memberi materi dan juga konsultasi. Nah, saya akan masuk ke situ. Ketika memberi materi secara keseluruhan, kita tidak bisa melihat satu persatu karakter mereka gimana, kemauannya gimana, mau seperti apa. Tetapi pada saat kita pembinaan, konsultasi pada kelompok maupun pada perorangan, baru kita tahu karakter mereka. Terutama kalau anak-anak konsultasinya enggak dibuat seperti nih ada sebuah ruangan, tapi mereka diajak ngomong aja. Ngobrol santai ya Bu ya. Karena kalau dikondisikan, misalnya di sebuah ruangan nih Ibu mau konsultasi, mereka malah blank, nggak bisa menyampaikan apa unek-uneknya, apa yang mau dibicarakan. Tetapi kalau kita ajak ngobrol biasa aja, kemudian Ibu tuh suka sekali tepuk pundak mereka. Kenapa? Ada rasa kenyamanan buat mereka. Jadi ada sentuhan yang kita merasa ini bukan seberapa, tapi bagi mereka ini kok nyaman ya di dekat Ibu. Akhirnya dia bisa ngomong. Tapi coba kalau Ibu ngomongnya cuma gimana kamu ini, kayaknya anaknya agak menjauh. Tapi kalau hey apa kabar gitu dulu kan, udah makan belum gitu. Ibu nih lapar nih, mau apa bla 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 gitu, yang sifatnya itu kayak soft gitu kan. Jadi mereka bisa gampang untuk mengungkapkan secara ngalir tanpa sengaja, mereka kok curhat nih ya. Nah, dari jadinya situ, kayak lebih santai gitu ya Bu. Dan kita dari situlah bisa lihat karakter anak. Dia bisa ngomong atau dia bisa, maksud ngomong itu mengungkapkan perasaannya, atau dia sebenarnya anak yang tertutup gitu ya. Nah, seperti anak-anak remaja sekarang ini kan ya Bu, kita tahu nih terkadang mereka judulnya aja nih Bu agama Buddha nih kan. Mereka taunya mereka agama Buddha, tapi sebenarnya mungkin banyak sebagian dari kalangan anak remaja itu sendiri tidak paham sebenarnya Bu. Ajaran agama Buddha itu seperti apa? Pernah nggak Bu ketemu yang seperti itu? Ya sering. Karena kan kita ketemu orang dengan berbagai karakter dan latar belakang ekonomi orang tua. Nah, kita lihat kalau latar belakang ekonomi orang tua itu misalnya dia punya, maksudnya orang kaya, terus kemudian apa-apa terpenuhi, tapi orang tuanya tidak ajak ke wihara, dia anggap bahwa hidupnya fine-fine aja, tidak punya masalah. Jadi ya cuek dengan agama cuek, dengan temen cuek. Akhirnya kembali ke gadgetnya, gawainya masing-masing.
Sehingga untuk melihat anak seperti ini, dia tidak respon terhadap, jangankan agama, sosial aja tidak respon. Iya. Jadi inilah sebenarnya yang nanti akan membuat anak-anak labil. Karena apa? Segala sesuatu tidak ditentukan oleh harta benda. Harta benda memang sangat mendukung. Maaf, tidak ada uang kita tidak bisa apa-apa. Tetapi apapun tidak ditentukan dengan uang. Nah, itu harus kita garis bawahi. Kalau anak-anak, orang tua misalnya ya, sudah punya fasilitas, semuanya ada, anak-anak dibawa aja ke wihara. Dibawa ke wihara, nggak usah terlalu berekspektasi tinggi. Maksudnya diajak aja, orang tuanya apa ikut dulu, kemudian lama-lama ikut kebaktian. Ada nih tokoh Buddha yang zaman Sang Buddha kan, kamu pasti ingat tuh, anaknya nggak pernah mau ke wihara, orang tuanya kaya raya gitu kan. Iya. Tapi orang tuanya bingung nih, kalau anakku kayak gini nanti saya sudah meninggal, harta kekayaan saya akan habis kalau anak saya tidak mengerti agama dengan baik. Iya. Caranya apa? Dengan mata umpan, pakai umpan kayak kita mancing kan, ada umpannya. Anakku, kalau kamu mau ke wihara aja, masuk wihara. Papa kasih uang misalnya ya, 1 tile. Kalau dulu kan emas ya, 1 pun udah banyak banget kan. Wah, daripada saya di rumah kan dapat uang juga. Cuma datang sampai, ibaratnya kalau di zaman sekarang sampai parkir lah. Kalau zaman dulu kan sampai pintu gerbang gitu kan. Terus kamu sudah wihara? Sudah Pak. Nih, papanya juga konsisten dong. Iya. Sudah konsisten gitu. Kemudian berikutnya papanya bilang, kalau kamu mau masuk aja ke wihara, masuk aja, kamu akan saya kasih 2 tile emas kan gitu kan. Ya udah, lebih bagus kan, ditambah-tambah. Udah, saya masuk aja. Dia duduk di situ. Dalam hati kan lama-lama boring dong kalau cuma duduk. Tapi nggak apa-apa, aku yang penting kan demi uang. Nah, sudah gitu pulang, kamu masuk? Ya, saya masuk. Oke, dikasih 2 tile emas. Kalau besoknya lagi ya, tapi ini maksudnya harinya mungkin ya berbeda. Maksudnya nggak dalam hitungan hari, tapi artinya gini. Kalau kamu datang terus kemudian dengarkan ajaran Buddha, kamu mau ikutin mau enggak, cuma dengarkan aja, Papa kasih 3 tile. Oh, banyak nih. Nah, kan begitu banyak kan dia langsung itu, dia pikir kalau aku cuma mendengarkan nggak ada gunanya, ya untuk apa, ya udahlah saya mendengarkan. Tapi kan Buddha itu memiliki kepandaian tersendiri, kemampuan batin tersendiri. Melihat anak seperti itu, Buddha kan akan mengarahkan khotbahnya untuk anak itu. Anak itu pertama kali nggak tertarik, lama-lama tertarik juga. Ini bagus juga ya. Selama ini saya punya harta banyak, papa saya udah kasih fasilitas, tapi secara batin saya kosong. Tapi kok Buddha ngomong begitu, soft kan, lembut, kemudian mengena, kemudian saya bisa memahami, ini membuat saya menjadi lebih tenang. Jadi dia dengerin sampai tidak terasa waktunya habis. Dia pulang dengan hati gembira, otomatis kan mukanya kan ceria gitu ya kan, hati itu akan tercermin dari mukanya itu. Dia gembira gitu. Papanya tanya, kamu ke wihara dengarkan ceramah? Yes, saya ke wihara dan mendengarkan ceramah. Ini uang 3 tile ya, uang emas. Oh, saya tidak butuh uang. Karena ceramah atau dharma Sang Buddha lebih daripada, maksudnya harganya lebih daripada uang yang Papa berikan. Begitu. Jadi sebenarnya karakter anak berbeda. Ini dengan cara memancing. Kita memang bisa berekspektasi untuk memberikan anak pengertian. Tapi jangan lupa setiap anak membawa karmanya. Kalau kita sudah berikan pengertian, sudah berikan yang terbaik, ternyata masih ada jalan salah bagi mereka. Ya kita tidak bisa salahkan diri kita. Kita tidak bisa salahkan anak itu. Tapi kita tetap harus narik dia. Artinya mengentaskan dia dengan tangan terbuka kemudian tertutup. Artinya apa? Dengan keleluasaan. Tetap kita tidak bisa menjas bahwa karmamu buruk, kamu akan tetap seperti itu. Tidak bisa. Kita harus berikan yang terbaik, walaupun ini mungkin tidak akan tersampaikan dengan baik karena karakter anak berbeda-beda. Betul sekali. Nah, kalau kita membahas mengenai tadi cerita tadi nih Bu Willy ya, kan berarti sebagai orang tua kita juga harus menjadi cerminan. Iya, betul. Ya Bu ya. Kita maksa anak ke wihara, tapi orang tuanya juga nggak pernah ke wihara Bu. Nah, mana anak sekarang ini mereka lebih banyak bertemu dengan, mungkin gini, anak sekarang kan
dari masa sekolah Buddhis misalkan. Walaupun nih dalam agama Buddha sendiri sang Buddha tidak pernah memaksa mereka untuk beragama Buddha. Tapi kebanyakan remaja sekarang begitu mereka kuliah Bu, keluar gitu kan ya, mereka bergaul dengan agama yang lain. Terkadang sebagai orang tua kita tidak bisa dari jauh nih Bu, kita tidak bisa melihat cara pergaulan mereka, dan tentunya pondasi itu dari awal itulah ya Bu ya. Iya betul. Harus kita tanamkan gitu. Nah, mengenai seperti yang kita bahas tadi Bu, apakah ciri khas remaja yang telah memiliki karakter Buddhis itu bisa kita lihat Bu? Ya, gini, kita mulai dari pendidikan dulu ya. Karena ini juga pas hubungannya dengan pendidikan. Pendidikan itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada guru. Karena anak di sekolah cuma berapa jam. Iya, betul. Pendidikan itu dimulai dari rumah. Informal. Jangan lupa itu dari rumah, bahkan mulai dari kandungan. Bahkan kalau kita bicara ke ajaran Buddha, pendidikan itu dimulai sejak anak itu dalam kandungan. Kapan anak itu di dalam kandungan? Ketika ini di ajaran Sang Buddha, ketika ada laki-laki dan perempuan, nggak boleh laki-laki aja, nggak boleh perempuan ya. Keduanya berhubungan suami istri. Kemudian perempuan dalam masa subur, ada pati sandiwinyana, maka disitulah terjadi pembuahan. Saat itu kalau kita bicara Abhidhamma, rupa udah mulai terbentuk, kemudian ada pati sandiwinyana, kemudian ada cita dan citasika sudah muncul. Ketika cita dan citasika sudah muncul, berarti dia walaupun tidak mengerti, tetapi secara kayak kalau ini ya, kalau persambungan ini walaupun mic-nya ada di sini, kemudian pengeras suaranya ada di sana, kan tetap ada sambungan. Iya. Satu aliran gitu ya. Disitulah orang tua sudah mulai memberikan ketenangan pada anak, positif thinking, kemudian semua hal-hal yang baik sudah mulai ada pada dirinya, termasuk makanan yang bergizi seimbang. Saya tidak mengatakan harus ini harus itu ya. Pokoknya sekarang bahasanya bergizi seimbang atau 4 sehat 5 sempurna. Terus kemudian batinnya juga sudah mulai tenang, karena katanya orang hamil itu kan emosinya meluap-luap. Nah, kan tugas suami untuk memberikan ketenangan pada istri. Jadi dua orang ini sudah harus saling mengisi untuk memberikan kedamaian. Disitulah parita, dharma. Walaupun dia nggak bisa melihat mendengarkan secara langsung, tetapi kan tadi ada sambungan. Sudah mulai didengarkan. Ibu-ibunya yang hamil ini daripada mendengarkan musik yang gedebang-gedebang, Amitofo. Ini sudah memberikan aliran tersendiri. Kemudian juga misalnya kalau mendengarkan ceramah, daripada mendengarkan sama-sama buka TV tapi gosip, lebih baik dengarkan ceramah yang membuat kebijaksanaan muncul. Ini terus orang tua sudah mulai terus sampai anak-anak di bawah pengasuhan orang tua. Bahkan nanti sampai anak sudah nikah ya. Tapi maksudnya kita cut di sini dulu. Kenapa? Karena nanti anak masa sekolah gitu maksud saya. Informal walaupun tetap, tapi informal pada saat anak-anak masih kecil itu penting. Kenapa? Dasar, basic, pondasi rumah, pondasinya tidak bagus, ya akan hancur. Sebagus apapun rumah, pondasinya tidak dicarikan pondasi yang misalnya besinya berapa ukurannya, tidak mudah berkarat, batunya berapa, semennya yang apa gitu kan. Nah itu kalau itunya bagus, rumahnya seperti apapun tidak akan masalah. Tetapi kalau itunya jelek, pondasinya jelek, rumahnya sebagus apapun, ini akan membuat masalah. Demikian juga anak. Orang tua mendidik anak itu pendidikan dasar informal itu harus bagus. Caranya gimana? Orang tua jangan bilang, Bu, aku kan dulu gak sekolah, sekarang gak zaman seperti itu. Ketika di wihara dengarkanlah ceramah. Ketika ada biku, untuklah konsultasi, untuklah sharing bagaimana menjadi perumah tangga yang baik. Karena hidup itu tentu saja tidak semuanya baik. Tapi bagaimana mengelola batin. Buddha itu mengajarkan keselarasan. Bukan menyatukan ya.
keselarasan. Sama seperti gini, kalau orang kampung itu menganyam, tahu nganyam ya? Tahu. Itu pasti kadang di atas, kadang di bawah. Kalau anyamannya ini, yang ini di atas terus, ya nggak jadi anyaman. Iya, bener. Sama suami istri juga gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Istrinya agak naik, suaminya turun, suaminya agak naik, istrinya turun terus. Ini akan memberikan pondasi yang bagus buat anak. Ketika sudah di sekolah, guru juga formal nih, pendidikan formal. Guru juga memberikan pendidikan, bukan mengajar ya. Kadang gini loh, sungguh belum guru. Nanti di rumah mamanya bilang, mamanya nih main gadget nih, kamu harus sembahyang dong. Gimana mamanya nggak sembahyang? Ayolah sekali-sekali. Nah, kalau bisa setiap malam, paritanya dikit aja. Mama, papa, bareng anak, gitu ya, bareng. Bu. Iya. Nggak usah banyak-banyak, nanti paritanya banyak juga ini. Yang penting terkondisi dengan baik. Baca parita, meditasi, mindful. Tidak usah meditasi yang misalnya pakai objek ini, nanti anak kan boring gitu ya. Anak sekarang kan zaman gadget gitu kan, itu boring. Oke, yang penting bisa membuat hati soft. Nanti tidurnya nyenyak. Bilanglah kepada anak-anak, kalau kamu biasa sembahyang sama mama papa, tidurmu berkualitas, nyenyak, kamu menjadi anak yang pintar, kamu menjadi anak yang cantik dan tampan, sehingga kamu memiliki kepercayaan diri. Iya. Ini sudah dimulai kan di rumah? Iya. Ajaran Yang Buddha itu gitu ya, membuat hati saya lembut, membuat hati saya percaya diri. Kemudian orang tua kalau ada misalnya mau memberikan sesuatu untuk dana, anggap aja ya, kepada para biku, kepada pengemis, kepada siapa saja. Ayo orang tuanya ngasih, juga anaknya ngasih. Jangan semuanya orang tua kamu ngikut aja lah. Kamu anak kecil nanti repot. Nggak ada seperti itu. Kalau kayak gitu akhirnya anak nanti nggak ada sentuhan batin. Tapi mama kasih ini, kamu kasih ini, yuk kita sama-sama kasih. Kalau ke wihara misalnya, ini kamu ke wiharanya yang bagian anak sini ya, mama tunggu di sini, atau mama bagian sana ya, kan anak sudah terbiasa. Terus kemudian kalau di rumah, yuk nak sama-sama, mama nyapu, kamu ngelap ini, walaupun tidak rapi tidak masalah. Pokoknya semua dilibatkan seperti parenting, tapi seperti teman sejawat gitu loh. Iya. Anak dan orang tua itu tidak dijadikan anak sebagai orang tua, dan orang tua yang orang tua nunjuk, anaknya harus ngikutin aja gitu ya, Bu, tapi ya. Ini adalah teman sejawat, artinya orang tua itu sahabatnya anak. Jadi apapun dilibatkan bersama-sama. Kalau anak salah nggak usah dimarahin, tetapi nak, ini seperti ini. Kalau kamu lakukannya cepat-cepat ya akhirnya jatuh. Tapi kalau kamu pelan-pelan, kamu perhatikan tanpa sengaja, udah meditasi kan? Iya, benar. Memperhatikan apa yang dilakukan pelan-pelan saja, tidak harus cepat-cepat. Nah, makanya ini semuanya rapi. Itu sudah dasar meditasi. Semuanya dimulai dari rumah. Nanti kalau sudah di sekolah, guru juga gitu, tidak hanya mengajarkan matematika 1+1, tapi bagaimana 1+1 itu menjadi implementasi kepada anak. Oh ya, berarti kalau saya melakukan kebaikan 1, nanti 1 lagi, bukan nanti hasilnya bisa 2, nanti hasilnya bisa 3. Ini dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ilmu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru sekarang bukan hanya memberi punishment dan reward. Sekarang ini tidak penting punishment dan reward, tetapi bagaimana guru itu memberikan soft gitu ya, kelembutan, mendidik dengan cara kelembutan. Jadi mengarahkan mereka yang punya watak, kan masing-masing punya watak nih ya. Kalau agama Buddha ada 6 watak, saya tidak menerangkan tapi ada 6 watak. Jadi bisa melihat watak anak ini, berarti saya mendidiknya ini. Jadi ada pendekatan yang membuat lembut, membuat anak itu dengan sendirinya tersentuh. Walaupun anak itu bahasa jeleknya beringasan gitu kan, tetapi ngelihat gurunya seperti itu dia akan. Ada kok anak yang bilang, Bu, aku ini pemarah, tapi kalau sama guru satu itu dari marah yang luar biasa, aku tuh sampai nunduk begini. Padahal dia nggak marahin aku loh, Bu. Kenapa? Karena itu tadi pendekatan yang lembut, membuat anak merasa dibutuhkan, sehingga dia dengan sendirinya ngikutin apa kata guru, walaupun gurunya tidak menyuruh. Karena terbawa. Gurunya dengan lembut, anaknya pun juga nggak bisa tinggi. Nggak bisa tinggi gitu. Jadi dia merasa, wah guru saya bagus, rumah bagus. Nah sekarang masyarakat, kita tidak bisa gini. Dalam kehidupan ini,
kalau kita hidup di masyarakat tidak bisa memilih aku mau di tempat yang lingkungannya bagus saja, tidak bisa memilih gitu. Kita anggap aja seperti bunga teratai. Walaupun hidup di tempat yang kotor, tapi dia tetap bersih. Itu juga kita di lingkungan juga begitu. Kalau anak-anak di rumah informal, di sekolah formal, kemudian non formalnya di masyarakat, itu walaupun masyarakatnya tidak baik, tapi dia masih bisa mempertahankan kebaikannya. Tetapi kalau informal, non formal sudah nggak mendukung, apalagi di sekolah dibully gitu kan, di rumah mamanya mendikte terus, di sekolah dibully, udah di masyarakat dia tercemplung dengan masyarakat yang tidak bagus, gampang sekali dia ke sana. Lalu bagaimana Buddhis, ya gitu kan? Iya. Lalu bagaimana Buddhis mengajak mereka atau mengajarkan mereka untuk berhati lembut. Sebenarnya itu kalau saya bilang anak-anak tuh diajari hati lembut aja. Dengan cara apa? Tidak usah harus gini. Boleh, memang harus boleh. Misalnya jangan untuk anak yang sifatnya frontal, yang sifatnya tidak mudah mengikutin kita, kemudian yang dia merasa segalanya sudah ada tetapi pendidikan agamanya nggak ada, jadi dia menjadi cuek, cuma lihat di handphone aja, apa-apa responnya itu nggak ada. Nah itu tidak harus. Ingat ya sila ya, kita ngomong kayak gitu kayaknya nggak kena. Iya. Memang sila itu harus dijalankan betul. Tetapi untuk mengajak anak seperti itu tidak mulai dari situ. Mulai kan ada Pancasila kan ya. Kita mulailah dari Pancadama. Ini saya dimanapun saya tekankan ini. Jangan, Pancasila itu penting, bahkan kalau ada Bante selalu untuk mohon sila. Dan sila harus diingati. Tetapi tidak semua anak harus begitu. Karena nanti kan cuma latihan. Panatipata Wera Manisika Padang sama diri. Gatal banget. Ini kamu ya gigit saya. Lupa bukan lagi. Masalah nyamuknya loh, tetapi hanya kamu ini membuat dia kebenciannya itu lebih. Kalau cuma lupa masih lumayan. Tetapi gatal banget ini nih ada kebencian di sini. Coba kalau kita mulai dari cinta kasih kan, sila pertama itu Pancadamanya kan cinta kasih dan kasih sayang gitu ya. Kalau kita mulai dari cinta kasih bahwa kehidupan ini sama nak, semuanya harus penuh cinta kasih. Sekecil apapun semut, dia sebenarnya juga butuh cinta kasih. Tetapi karena kehidupannya yang waktu jadi manusia mungkin jadi kurang bagus, akhirnya dia dilahirkan jadi semut. Tapi dia sebenarnya juga ingin mempertahankan kehidupannya sebagai semut. Makanya kalau kita dicubit sakit, apalagi semut yang kecil kita giniin dia pasti mati. Apa yang harus kita lakukan? Ya kasih sayang. Anak jadi berpikir, oh iya ya, kasih sayang yang saya utamakan. Kalau ada kasih sayang otomatis mau membunuh. Kok sayang banget. Pasti tangannya ke dada dulu. Gak tega. Berarti kan Pancasila sila pertama udah dihindari. Jadi artinya gitu loh, untuk supaya anak melakukan sila, apa dulu yang kita buka, apa dulu yang kita berikan. Kalau agama Buddha diberikannya yang soft dulu, yang masuk akal dulu, yang membuat mereka berpikir bahwa setelah melakukan ini hati saya bahagia, saya bisa tersenyum ramah kepada semua orang. Dengan sendirinya kalau ada temennya, yuk ikut saya, dia pasti berpikir, kalau saya sudah tenang di sini, kenapa saya harus ke sana? Ini otomatis akan kayak lem, akan melekat erat tanpa orang tua, tanpa guru ngomongnya, kamu sudah Buddha ya, jangan pindah agama. Misalnya mamanya, kasihan mama lah, kalau kamu pindah kan nanti mama ya nggak ada yang waktu meninggal, nggak ada yang sembahyang masa tua, nggak perlu kayak gitu. Tapi kasih sayang sudah tumbuh. Ini ajaran Sang Buddha. Berarti berhubungan juga dengan sebab akibat ya. Betul. Bu. Begitu kita ajarkan mereka cinta kasih, dasar fondasi, cinta kasih, kelembutan yang tadi Ibu bilang. Kemudian mereka tumbuh rasa itu ya Bu ya. Tumbuh rasa untuk menyayangi semua. Benar. Tanpa melukai, mereka sudah tahu akibatnya itu apa gitu. Tapi kalau kita lihat anak remaja sekarang, Ibu pernah nggak Bu mengalami tantangan yang sulit menghadapi mereka ini Bu? Maksudnya pernah nggak yang curhat ke Ibu bagaimana mereka gitu Bu sebagai seorang remaja? Ya, bukan hanya remaja ya, bahkan orang tua pun kayak gini. Kesulitan untuk menerima kenyataan hidup.
Terus kemudian kenapa harus saya yang selalu salah? Kenapa orang lain tuh kehidupannya mudah, sementara kehidupan saya susah tanpa dia mempelajari agama dulu. Terus kemudian karena saya biasa diperlakukan begini, kenapa saya nggak seperti ini? Misalnya saya biasa dibully orang, nanti kalau ada yang ini saya akan lebih saya akan balas dengan hal yang lebih, nah, kan gitu kan? Kan itu berarti kan anak yang agak susah untuk kita arahkan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sudah terpatri, yang sudah melukai di hatinya, luka di badan pun ada bekas, apalagi luka yang di batin. Yang ini mungkin ya dari keluarga juga sudah biasa. Anak ini salah itu, jangan lah kan gitu kan? Iya. Jangan main ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini. Sudah biasa gitu. Begitu di sekolah, kamu itu nggak pinter, coba seperti si A, kamu ini nggak ini seperti ini. Jadi anak ini selalu pada kondisi yang seperti itu. Jadi akhirnya dia merasa susah untuk diberi nasihat. Tapi apakah dengan demikian kita nggak akan kasih nasihat? Nggak mungkin dong. Iya, nggak mungkin. Jadi saya berpikir gini, saya sebagai penyuluh, apa bedanya saya dengan orang tuanya atau maaf gurunya yang tidak pro dengan apa yang dia pikirkan? Sebenarnya mungkin dia ada pemikiran positif. Ya memang tidak mudah. Ibu nggak ngerasakan, makanya saya tidak pernah menasehati. Tapi gitu. Gimana? Apa sih yang kamu rasakan? Pendekatan dulu ya Bu ya. Pokoknya supaya gini, kalau botol itu penuh kosongkan dulu, biarin aja dia ngosongkan. Mau ngomongnya menggebu-gebu, mau mukul ini, mau apa. Tapi saya tuh selalu kayak gini kalau ngejak ngomong mereka. Pertama kali aku giniin, terus kemudian agak senyum agak gini. Jadi melihat saya itu mereka itu yang tadinya maaf ya Bu. Kata maaf itu berarti sudah membuka hatinya. Kemudian kalau misalnya saya salah Bu, itu juga sudah membukakan hatinya. Nggak usah terlalu berpikir dia berubah, tapi dengan menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak benar atau kurang baik, maka itu sebenarnya kayak kunci untuk buka pintu. Dia sudah buka kunci walaupun pintunya belum terbuka. Disitulah kita mulai. Kehidupan ini mau apa? Kita itu punya tujuan hidup. Mau begini-begini terus, atau kita mau ada kemajuan. Kemajuan bukan hanya dari lahir. Kalau kamu punya misalnya nggak bisa mendapatkan harta yang banyak, tapi hatimu damai. Lebih baik mana hartamu banyak, hatimu kayak kemarau panjang. Mikir kan? Tapi jangan langsung dicecer, biarin aja besok lagi. Jangan pernah menasihatin orang dari A sampai Z. Tidak mampu untuk menampung air ini, walaupun tadi ini sudah dikosongkan, tapi kalau kita kasih airnya kebanyakan juga akan meludak. Iya, meludak juga. Besok lagi ya kita ngobrol ya. Gimana kita ngobrolnya? Misalnya di tempat yang lain dia mau kemana? Ya memang ini butuh kesabaran. Tapi mau berhasil atau tidak kan gitu. Orang kadang-kadang kan tugasku bukan itu aja. Ya kita mau berhasil atau tidak, daripada tugas di sini dikit nggak ada yang berhasil, kan lebih baik gitu berhasil. Nah nanti akhirnya kan kasih dikit lagi. Ketika kita nggak usah seperti menceramai. Ketika dia merasa tersentil hatinya, besoknya pasti dia akan nemuin saya misalnya. Bu bener kata ibu. Ya, kata yang mana? Padahal ibu lupa kan? Bener kata ibu Bu. Aku bisa tidur nyenyak ketika saya bisa menerima apapun yang datang kepada saya. Karena kita tidak bisa menolak apa yang datang kepada saya. Gimana? Cuma caranya gimana saya mensiasati apa yang ini. Itu kan lebih baik. Iya. Itu sudah cukup loh. Dia akan mengerti jalan hidupnya. Oh kalau begitu Bu, saya harus cari nafkah nantinya. Saya harus sukses dalam kehidupan saya. Baru saya berkeluarga, baru bla 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 bla. Kan mulainya dari sini. Baru dia menentukan arah tujuan hidup. Kalau dia sudah menentukan arah tujuan hidup, dia pasti begini. Aku akan bawa anak-anakku ke wihara. Ini bukan hanya 1-2. Tapi begini, ini bisa kita dapat ketika kita seperti modelnya sharing. Kalau modelnya kayak ceramah itu,
Ya, kalau ceramah kan orang banyak, itu memang memberikan yang manfaat yang positif, tetapi nggak semuanya kena karena tadi setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Ya kalau ceramah kan memang nggak bisa fokus ke individu masing-masing. Betul. Ya Bu ya. Tapi kalau kita sesi sharing atau ibu kumpul dengan komunitas mungkin lebih sharingnya itu ya sharing komunitas boleh. Kalau anaknya memang kelihatannya satu dia tidak bisa bicara, maksudnya agak pendiam, agak tertutup gitu kan, itu memang harus pribadi sharingnya, nggak bisa untuk umum gitu. Tapi kalau orangnya bisa terbuka ya oke. Secara umum sama kawan kan masing-masing orang berbeda, masing-masing anak juga berbeda. Ya, Ibu kalau penyuluh kemana aja nih Bu? Banyak. Kalau penyuluh itu tidak boleh duduk aja di kantor. Sebenarnya lebih enak duduk di kantor. Artinya gini, penyuluh itu harus lihat kalau kita untuk umum kayak di TV, kayak di radio gitu kan, kita harus berikan ceramah di sana yang sifatnya umum. Tapi ajaran Sang Buddha tidak nampak, ini loh ajaran Sang Buddha, tidak seperti itu. Saya tidak pernah berceramah aja, tetapi bagaimana Buddha menunjukkan jalan kedamaian di dalam hati kita. Jadi siapapun bisa mendengarkan, tidak harus yang agama Buddha. Nah itu kan di media-media sosial gitu ya. Terus kemudian juga saya lebih fokus lagi ke lembaga pemasyarakatan. Karena apa? Tidak ada orang yang ingin masuk ke lembaga pemasyarakatan, ya kan? Tetapi juga tidak semua orang memiliki jalan yang benar. Justru mereka itulah butuh bimbingan. Saya lebih konsen itu ke lembaga pemasyarakatan, dan di sana saya itu lebih cocoknya setelah baca parita, pasti dimulai baca parita, meditasi, sharing. Jadi ceramahnya itu saya paling banter itu cuma 3 menit, 5 menit itu sudah paling banyak. Kenapa? Orang tidak semuanya butuh ceramah. Iya. Tetapi justru mereka butuh didengerin. Dan kalau dia ngomong, kita tidak usah langsung harusnya kayak gini. Kita bukan hakim, kita bukan pengacara, tetapi kita mendengar dan memberi solusi. Apapun yang akan dia katakan, kita dengarkan dulu. Karena dia butuh keran dibuka, terlalu mampet. Mereka keluarkan dulu semua gitu. Dan ya, Bu? satu orang dengan orang yang lainnya, walaupun misalnya kasusnya sama, tetap kasusnya sama, maksudnya misalnya ini ya, narkoba misalnya ya. Tetapi latar belakang kenapa dia bisa mengkonsumsi narkoba itu kan beda. Iya, motifnya beda-beda. Mungkin yang satu karena himpitan ekonomi, yang satu di rumah tidak kondusif untuk dia tinggal, tidak memberikan kenyamanan tinggal, di masyarakat juga memberikan dampak yang selalu ayolah dikit lah kan gitu kan. Terus ada ya banyak berbeda-beda lah. Kan tentu saja penanganannya juga berbeda. Dan mereka pun bukan berarti orang yang udahlah akhlaknya sudah jelek banget, enggak. Sama, kita sama mereka juga sama. Mereka butuh, kita juga butuh. Dan itu saya lihat setelah mereka keluar dari sana lebih efektif, kemudian lebih mengena, lebih bisa diterima daripada kita ke sana hanya ceramah balik. Ya mereka akhirnya takutnya malah masuk lagi. Iya, ya kan? Iya, karena nggak dapat. Nah, terus di samping itu juga kalau ke wihara-wihara pastilah ceramah-ceramah di wihara. Kemudian saya sih sebenarnya lebih konsen ke wanita-wanita Buddhisnya. Kenapa? Gitu. Wanita itu kan punya banyak, maksudnya berperan ganda gitu ya. Selain ibu rumah tangga, organisasi, bahkan kalau organisasi itu menyita tenaga. Kenapa? Misalnya ada ini lagi ada Pak Baja ya, Pak Baja ataupun Pak Bajita yang untuk sama pelatihan sama Nera, dan juga upah sampada ya untuk para biku, otomatis kan mereka support harus emak-emak kan? Iya benar. Makanya the power of the emak-emak di rumah tuh saya lihat mereka sebelum mereka ke wihara untuk
memberikan bantuan tenaganya, bisa dari nyapu, beres-beres, masak sampai rapi semuanya. Tapi sebelum kesini kan di rumah harus diberesin dulu. Saya kadang-kadang berpikir jam berapa ibu-ibu ini bangun. Nah, kan dia punya peran ganda ibu-ibu itu. Jadi saya lebih cenderung ke mereka gimana memanage waktu, memanage tenaga, memanage hati. Karena kalau hatinya nggak dimanage, dengan tenaga yang dikeluarkan banyak itu, mereka akan, kalau bahasa kami ngomong uring-uringan, mudah marah gitu. Benar. Kebawa emosi. Kenapa? Capek badan tidak diiringi dengan batin yang tenang. Iya, betul. Tapi kalau sudah batin tenang, capek badan itu mereka malah happy loh. Begitu endingnya, semua bisa saya lakukan. Rumah rapi, wihara bisa semua dilakukan. Anak-anak pulang sekolah juga nggak masalah. Suami saya juga enjoy aja. Bahagia kok dia ngelihat saya. Tapi kalau ini kayak semuanya ini saya. Akhirnya suaminya ngomong apa? Kalau nggak bisa sendiri, nggak bisa kerjain sendiri, kan akhirnya kayak gitu kan. Karena batinnya dari awal udah nggak tenang. Tapi kalau batinnya udah tenang dari awal, ini capek badan ini nggak seberapa kok, tidur udah selesai. Tapi capek batin itu mau tidur kayak manapun nggak bisa nyenyak. Nah, kepikir terus gitu ya. Oke, baik. Bu Wiwi ini kan juga sering tampil ya Bu ya? Di TVRI. Betul ya, terutama TVRI ada Kompas TV Jambi ada. Tuh. Nah, sahabat Intips jika ingin melihat sesi sharing kali ya Bu Wiwi di TVRI. Tapi sharingnya cuma di dalam, nggak sharing keluar karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi sharingnya cuma ke dalam aja antara host sama narasumber aja. Gitu. Oke, baik. Bu Wiwi, makasih sudah berkenan hadir di podcast Intips kita hari ini. Saya juga terima kasih ya sudah diundang. Boleh nggak saya memberi statement terakhir aja? Boleh Ibu, boleh. Saudara sekalian, mari kita dengan kelembutan yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita didik anak-anak kita dari rumah, di sekolah, kemudian di lingkungan, dan juga di wihara sebagai keagamaan anak-anak, supaya dia punya pondasi mental yang baik, sehingga anak itu nanti ketika dewasa tetap mempertahankan ajaran Buddha, tapi juga memberikan dampak positif di masyarakat. Dimanapun dia berada, dia pasti akan dikelilingi orang kayak madu. Dimanapun ada madu, gitu kan, kumbang-kumbang ya kan akan datang karena akan membawa sari madu. Bahkan apa itu namanya kupu-kupu pun akan datang gitu. Kalau anak sudah terbiasa berbuat baik, bahkan senyum aja, orang lain akan mengitari dia. Jadi dia bahagia juga membuat orang lain bahagia. Pertahankan Dhamma untuk kebaikan hati, untuk kebaikan pikiran, dan tentu saja hidup saat ini dan hidup yang akan datang hingga mencapai pembebasan tertinggi Nibbana. Terima kasih. Makasih Bu, luar biasa sekali. Makasih sama-sama udah diundang. Baik, sahabat Intips, sesi sharing hari ini bersama Ibu Wiwi telah selesai. Teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Namo Buddhaya Ibu Wiwi. Namo Buddhaya.